Banyak orang bilang kalau mau sukses ngonten di Facebook itu susah. Padahal kenyataannya yang bikin susah itu bukan platformnya, tapi strategi yang asal-asalan. Nah, hari ini saya bongkar caranya supaya kamu bisa bikin konten yang konsisten, enak dibaca, dan bikin orang-orang betah ngikutin kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di Ngobrol Santai. Ngobrol tentang seputar digital, bantu keluarga paham digital, bantu keluarga ngerti digital. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Senang banget bisa ketemu lagi. Di video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sering bikin orang bingung, bahkan bikin banyak kreator berhenti di tengah jalan, yaitu tentang strategi ngonten di Facebook. Kalau kamu ngerasa sering banget kehilangan ide, bingung kapan upload, atau takut konten sepi, like, komen, tenang aja, kamu nggak sendirian. Banyak banget orang yang ngalamin hal yang sama dengan kamu. Nah, justru karena itu kita butuh yang namanya strategi. Strategi ini bukan teori-teori rumit. Nggak perlu jadi pakar digital marketing, cukup langkah-langkah sederhana tapi konsisten, dan kalau kamu praktekin hasilnya bisa beda jauh dibandingkan ngonten asal jalan. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Ngatur strategi di Facebook itu sebenarnya ada beberapa poin penting yang saya bakal jelasin satu persatu, lengkap sama contoh-contohnya biar gampang kamu pahamin. Nah, yang pertama, tentukan tujuan konten. Banyak orang bikin konten tanpa tahu tujuannya mau kemana, arahnya mau kemana. Pertanyaannya sederhana, konten ini buat apa? Mau dikenal lebih luas, mau bangun personal branding, mau jualan produk, atau sekedar berbagi inspirasi aja. Contoh, kalau kamu mau jualan, maka kontennya harus mengarah ke edukasi produk, testimoni, tips penggunaan, atau cerita sukses pelanggan. Tapi kalau tujuan kamu personal branding, maka kontenmu bisa lebih santai. Misalnya cerita pengalaman pribadi, motivasi, atau pendapatmu tentang topik-topik yang jelas. Kalau kamu nggak punya tujuan, kita bakal gampang capek karena setiap kali kita upload hasilnya nggak jelas dan kita ngerasa kayak jalan di tempat aja. Yang kedua guys, kenalin dulu audiensmu. Konten yang bagus bukan yang keren menurut kita sendiri, tapi yang nyambung sama audiens. Makanya penting banget tahu siapa yang bakal nonton video kita. Contohnya, kalau targetmu ibu rumah tangga, bikin konten yang ringan, relate sama kehidupan sehari-hari, dan pakai bahasa-bahasa yang sederhana. Kalau targetmu anak-anak muda, coba konten dengan bahasa-bahasa gaul, singkat, dan padat, ada sentuhan-sentuhan humorisnya. Kalau targetmu seandainya pembisnis, maka gaya kontenmu lebih serius, datanya driven, dan fokus ke solusi-solusi masalah bisnis. Ingat guys, audiens itu kayak teman ngobrol.
Kalau kamu salah gaya ngobrol, mereka bisa cepat pergi. Yang ketiga, buat jadwal upload. Facebook itu algoritmanya suka yang namanya konsistensi. Kalau kamu upload sesekali terus hilang seminggu lalu balik lagi, ya jangan heran kalau sepi hasilnya. Coba buat jadwal upload, misalnya upload dalam 3 kali seminggu, Senin, Rabu, Jumat. Jamnya diatur, misalnya jam 7 malam saat orang lagi santai. Contoh nyata, saya sendiri yang awalnya sepi banget, tapi begitu saya konsisten upload setiap hari jam yang sama, engagementnya mulai naik drastis. Orang jadi hafal, oh jam segini pasti ada postingan-postingan dari Mang Bionardi, dari Bionardi, dari Gio Alvaro. Yang keempat guys, mix konten edukasi, hiburan, dan motivasi. Kalau kontenmu isinya cuma jualan terus, audiens itu bakal bosan. Ingat, orang datang ke Facebook ini bukan untuk belanja, tapi untuk hiburan, inspirasi, dan ngobrol-ngobrol atau sekedar ngobrol-ngobrol. Coba deh kombinasikan itu. Edukasi, tips tutorial, fakta menarik, motivasi seandainya, kata-kata semangat, cerita, inspirasi, hiburan, bikin humoris yang ringan, cerita-cerita yang relate. Promosi, tawarkan produk-produk jasa dengan cara-cara yang halus. Contohnya, kalau kamu jualan produk kesehatan, jangan setiap hari kamu upload harga produk. Bisa dicampurkan dengan tips-tips hidup sehat, motivasi, olahraga, atau cerita pelanggan yang sehat kembali karena produk ini. Nah, yang kelima guys, pakai storytelling. Cerita selalu lebih menarik daripada data-data mentah. Audiens juga suka merasa terhubung. Misalnya, alih-alih bilang produk ini bisa menurunkan berat badan, lebih kuat lagi kalau kamu ceritain dulu, saya pernah minder karena berat badan, tapi setelah saya pakai produk ini dan olahraga, saya berhasil turunkan 7 kilo dalam 2 bulan. Rasanya lega banget, bisa pakai baju favorit lagi. Nah, cerita ini bikin orang merasa, saya juga ngalamin hal kayak gitu. Dan yang keenam guys, analisa kontenmu. Strategi itu nggak berhenti di posting, kita juga harus lihat hasilnya. Facebook sudah kasih kita data-data lengkap lewat yang namanya insight. Dari situ kita bisa tahu konten yang mana yang paling banyak ditonton, jam berapa audiens kita paling aktif, jenisnya jenis konten apa yang paling banyak dikomenin. Contohnya, kalau ternyata konten video lebih ramai daripada gambar, ya perbanyak videonya. Kalau motivasi pagi lebih disukain daripada motivasi malam, ya lanjut yang pagi. Itulah contoh-contoh yang jelas. Jadi saya jelaskan lebih lengkap lagi ini masalah strategi ini. Bayangkan seandainya kamu ibu-ibu rumah tangga yang ingin berjualan kue lewat Facebook. Yang pertama, tujuannya jelas jualan kue, tapi dengan cara soft selling. Yang kedua, ibu-ibu di sekitar kota yang suka jajanan-jajanan praktis, coba dengan cara-cara itu. Dan yang ketiga, jadwal upload setiap Selasa, Kamis, Sabtu di jam 4 sore.
Dan coba dipraktekkan itu. Yang keempatnya, mix konten itu. Selasa seandainya tips masak simple, hari Kamis cerita-cerita motivasi tentang usaha-usaha kecil, dan hari Sabtunya promosi kue spesial buat weekend karena besoknya hari libur, bisa jalan-jalan kemana-mana. Dan yang kelima guys, storytelling, ceritakan perjuanganmu bikin kue di dapur, anak ikut bantu, lalu hasilnya disukain pelanggan. Yang keenam, analisa, lihat konten yang mana yang paling bikin orang komen, lalu perbanyak dengan pola-pola yang sama. Dengan strategi ini, audiens bakal merasa dekat dan percaya, dan akhirnya mau beli produk-produk yang kamu buat. Nah, kalau kamu ngerasa strategi ini bermanfaat, jangan berhenti di sini ya, karena di video berikutnya saya bakal bahas lebih dalam lagi soal cara bikin ide-ide konten yang gak ada habisnya. Jadi pastikan kamu ngikutin terus biar perjalanan kontenmu makin lancar, dan jangan lupa share video ini biar teman-teman kreator pemula seperti saya ini bisa kebagian manfaat dari isi-isi konten saya. Dan jangan lupa di follow akun ini biar nggak ketinggalan info selanjutnya dari saya. Oke teman-teman, jadi itu tadi strategi sederhana buat konten di Facebook. Ingat, jangan fokus ke hasil instan, fokuslah ke proses, karena dari proses yang kecil akan mengikuti hasil-hasilnya. Kalau kamu konsisten ngelakuin semua langkah-langkah tadi, pelan-pelan Facebookmu bakal lebih hidup, audiens makin banyak, kepercayaan orang ke kamu juga makin kuat. Dan tetap semangat, jangan menyerah. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya, dan tetap jaga hati, jaga pikiran, jaga kesehatan, dan salam sehat selalu dari saya.